kabut energi yang pekat terus-menerus merembes dari tanah-tanah luas yang sunyi dan sunyi ini, menutupi daratan yang tak berujung ini. Dua sosok perlahan muncul di suatu tempat di daratan yang luas. Mata mereka menyapu tanah yang agak berantakan di sekitar mereka. Alis mereka berkedut sedikit setelah merasakan area itu sebentar. Jejak tubuh energi bintang 8, sepertinya Hunya dan Hunli yang telah membunuhnya. Sepertinya Hunli telah pulih sepenuhnya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menghabisinya dengan kecepatan seperti itu, ucap Xiaoyan mengambil tanah, menggosoknya, dan berbicara dengan suara samar. 10 hari lebih ini sudah cukup bagi orang itu untuk pulih dari luka-lukanya. Akan tetapi, lengannya yang patah tidak mungkin disembuhkan. Kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang sebagai akibatnya, ucap Sun Er. Mata cantik Sun Er mengandung jejak kehati-hatian saat mengamati sekelilingnya. Kemudian, dia kembali berkata dengan lembut, "Jika kita menghitung hari, kita seharusnya sudah mendekati pintu masuk ke tingkat ketiga," ucap Sun Er. Itu benar. Kedua orang itu telah melarikan diri selama lebih dari 10 hari seperti anjing yang kehilangan harapan. Aku benar-benar ingin melihat kemana mereka akan lari, ucap Xiaoyan berdiri dan tertawa dingin. Sun Er mengangguk. Badan-badan energi level tinggi di tempat ini lebih padat. Badan energi 8 bintang yang sebelumnya sulit ditemukan kadang-kadang muncul sekarang. Dan aku juga merasakan tekanan energi yang tidak jelas di timur laut, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan beralih ke timur laut saat ia mengerutkan kening dan berkomentar. Benar, tubuh energi yang bahkan membuat kita merasakan sedikit tekanan kemungkinan adalah bintang 9. Kakak Xiaoyan, sepertinya ini kan besar. Bagaimana kalau kita menyerang? Ucap Sun Er tersenyum manis dengan sarannya karena dia juga merasakan sesuatu yang serupa. Namun, perasaan ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Xiaoyan. Tubuh energi bintang 9 semacam ini memiliki kristal energi tingkat 9 di dalam tubuhnya yang memikat mereka berdua. Lagi pula, mereka belum memperoleh satu pun inti energi tingkat 9 selama setengah tahun ini di dalam makam surgawi. Bagaimana mungkin kita tidak menyerang? Inti energi tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di level kedua ini hanya karena kita menginginkannya, ucap Xiaoyan tersenyum. Dia melihat ke suatu tempat yang jauh di depannya dan kembali berkata, "Kali ini, mari kita biarkan mereka berdua melarikan diri. Akan ada saat kita bertemu dengan mereka lagi. Ayo pergi," ucap Xiaoyan. Xiaoyan berbalik dan bergegas menuju ke tempat tekanan energi itu berasal. Sun Er segera mengikutinya dari belakang. Titik di mana tekanan energi itu berada agak jauh dari keduanya. Keduanya terbang dengan kecepatan penuh selama hampir 20 menit sebelum perlahan-lahan melambat. Ada kemungkinan untuk melihat beberapa badan energi 7 bintang dan bahkan 8 bintang di area ini. Akan tetapi, badan-badan energi ini semuanya tersebar di sekitar. Tampak seolah-olah mereka menjaga sesuatu. Tubuh energi bintang 9 sudah memiliki kecerdasan. Mereka memiliki kekuatan atas tubuh energi dan mampu mengendalikan yang lain dengan mudah. Daerah ini dapat dianggap sebagai wilayahnya, ucap Sun Er. Dua sosok bersembunyi di balik batu besar. Mereka melihat tubuh energi yang melayang dalam kabut energi di kejauhan saat Sun Er menjelaskan dengan lembut. Xiaoyan mengangguk dan bertanya, "Apakah ada aura orang lain di sekitar sini?" ucap Xiaoyan. "Tidak, hanya kita berdua," ucap Sun Er tersenyum saat menjawab. Xiaoyan menghela nafas lega saat mendengar ini. Ia tersenyum dan kemudian berkata, "Kalau begitu, sebaiknya kita masuk dengan tenang. Jangkauan persepsi tubuh energi ini terbatas. Dengan kekuatan kita berdua, seharusnya tidak sulit untuk masuk tanpa mengganggu mereka," ucap Xiaoyan. "Baiklah," ucap Sun Er mengangguk. Xiaoyan tersenyum saat melihatnya mengangguk. Tubuhnya bergetar dan bayangan muncul. Tubuhnya dengan cepat menghilang. Ruang di samping Sun Er juga sedikit terdistorsi saat dia melihat Xiaoyan bergerak. Di tengah distorsi ini, sosoknya yang cantik perlahan-lahan menjadi ilusi. Dua hembusan angin diam-diam memasuki kabut energi. Fluktuasi kecil yang terjadi di sepanjang jalan mungkin telah dirasakan oleh tubuh energi yang bergerak maju mundur. Namun, kecerdasan mereka yang rendah hanya memungkinkan mereka untuk tetap berada di area asal mereka. Tetapi mereka
melihat sekeliling sebelum kembali ke keadaan mengembara mereka. Angin sepoi-sepoi masuk dengan cepat, dan setelah sekitar 10 menit atau lebih, akhirnya mencapai pusat tempat ini dan berubah menjadi 2 sosok. "Kita sudah sampai," ucap Xiaoyan. Xiaoyan melihat ke depannya setelah dia muncul. Dia melihat sebuah area dengan banyak batu di mana-mana. Sosok berbaju hitam duduk di batu besar di depan mereka. Aura berat dan tenang menyebar dari tubuhnya. Di dalam baju besi hitam itu ada sepasang rongga mata kosong. Namun, jika seseorang mengamati pemandangan itu dengan seksama, seseorang akan menemukan bahwa tubuh energi ini mengandung spiritualitas tambahan jika dibandingkan dengan yang lain yang pernah ditemui Xiaoyan dan Sun Er sebelumnya. "Tubuh energi bintang 9, gumam Xiaoyan. Keseriusan melintas di mata Xiaoyan saat ia mengamati sosok ini dengan aura tenang kuno yang menyebar dari tubuhnya. Meskipun tubuh energi ini jauh lebih lemah darinya, yang sebenarnya ia tetap luar biasa. Selain itu, tubuh energi bintang 9 semacam ini masih memiliki sebagian kecerdasan dan keterampilan Dou dari saat ia masih hidup. "Siapa kalian? Pencuri? Tunjukkan diri kalian," ucap tubuh energi berbaju besi itu. Duo Xiaoyan tengah mengamati tubuh energi ini, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ketika cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari baju besi hitamnya. Tubuh energi itu mengepalkan tangannya dan kapak besar yang tingginya setengah dari tinggi seseorang muncul. Kapak besar ini menebas dengan ganas. Angin kencang yang tak tertandingi merobek udara dan menerjang Xiaoyan dan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. "Indra yang benar-benar tajam," gumam Xiaoyan. Keterkejutan melintas di mata Xiaoyan dan Sun Er saat mereka melihat orang ini menemukan mereka berdua. Tubuh mereka bergerak cepat menjauh, menghindari angin kencang itu. Angin kencang menghantam batu besar tempat mereka berdua bersembunyi sebelumnya. Setelah menghindar, batu itu langsung hancur menjadi debu. Angin kencang juga meninggalkan jurang sepanjang 100 kaki. Sosok Xiaoyan melesat dan muncul di udara. Teriakan pelan terdengar dan cahaya perak mulai berkedip di bawah kakinya. Banyak bayangan muncul di langit. Tubuhnya juga muncul di depan sosok berbaju besi hitam dalam sekejap mata. Segel tangannya berubah secara bersamaan. "Segel pembuka gunung, segel pembalik laut," ucap Xiaoyan. Kedua tangan Xiaoyan membentuk segel yang berbeda. Masing-masing tangan berisi teknik segel saat serangan dahsyat mengalir ke sosok berbaju hitam itu. Jejak tangan energi itu mengenai sosok berbaju hitam itu, dan kekuatan dahsyat itu mengguncang sosok berbaju hitam itu hingga ia mundur 2 langkah. "Orang-orang jahat, beraninya kalian menyinggung diri yang terhormat ini," ucap sosok itu. Sosok berbaju hitam itu meraung marah setelah dipaksa mundur oleh Xiaoyan dalam serangan pertama. Kapak pemecah gunung di tangannya tiba-tiba mulai berputar seperti kincir angin. Angin yang menakutkan menghantam kepala Xiaoyan. Tombak api emas tiba-tiba diluncurkan dari belakang Xiaoyan saat kapak besar itu ditebaskan. Tombak itu menangkis kapak yang beratnya seperti gunung. Ledakan bergema. Xiaoyan tersenyum saat Sun Er menghalangi sosok berbaju hitam itu. Ia mengepalkan tangannya dan sebuah penggaris berat muncul di tangannya. Tanpa menunjukkan belas kasihan, ia dengan kejam menghantamkannya ke dada sosok berbaju hitam itu. Kekuatan dahsyat itu membuat sosok berbaju hitam itu melayang seperti bola meriam. Meskipun orang ini memiliki kekuatan tubuh energi bintang 9, ia jelas bukan tandingan Xiaoyan dan Sun Er. Selain itu, ia hanya memiliki sedikit kecerdasan, dan ia jauh dari mampu mengimbangi kecepatan Xiaoyan yang kaya akan pengalaman pertempuran. Tubuh energi berbaju hitam itu meraung dengan marah. Energi agung melonjak dari tubuhnya dan menghancurkan batu-batu besar dalam radius 100 kaki. Seketika, ia menggunakan langkah kaki yang mengguncang gunung untuk menyerang Xiaoyan dan Sun Er. "Mari kita akhiri pertempuran ini dengan cepat," ucap Xiaoyan. Xiaoyan berteriak pelan saat melihat sosok berbaju hitam itu menyerang. Tubuhnya menyerang ke depan dengan kecepatan kilat dan bertabrakan langsung dengan orang besar itu. "Kapak pembelah dunia," ucap sosok itu. Energi yang besar dan dahsyat terus-menerus keluar dari tubuh berbaju hitam itu. Kapak pemecah gunung yang besar itu tiba-tiba membengkak pada saat ini. Kapak yang besar itu terangkat tinggi ke udara, dan ruang di sekitarnya runtuh pada saat ini.
Ekspresi Sun Er berubah saat melihat serangan sekuat itu. Dia buru-buru memperingatkannya. "Kakak Xiaoyan, hati-hati," ucap Sun Er. "Mati," ucap sosok berbaju hitam itu. Sosok berbaju hitam itu meraung marah. Kapak berat itu disertai angin kencang yang menakutkan saat menebas Xiaoyan dengan keras. Suara logam beradu seketika memekakan telinga. Penggaris berat di tangan Xiaoyan dengan cepat menghadapi serangan mengerikan dari sosok berbaju hitam. Namun, penggaris berat itu terlempar begitu saja saat bersentuhan dan tubuh Xiaoyan tampak mengalami pukulan berat. Wajahnya mulai pucat sementara tubuhnya terlempar kembali seperti layang-layang yang talinya putus. Sementara Xiaoyan menahan serangan ganas dari sosok berbaju hitam itu, Sun Er muncul di belakangnya. Ia memegang tombak api emas dan dengan kejam ia memasukkan ke punggung sosok itu. Api emas langsung menyebar dan menelan sosok berbaju hitam itu. Xiaoyan yang telah terlempar menampakkan senyum di wajahnya saat melihat serangannya. Namun, senyum di wajahnya baru saja muncul saat tanah di bawahnya tiba-tiba meledak. Tanah melesat keluar dan dua sosok seperti hantu hitam pekat melesat keluar. Mereka muncul di samping Xiaoyan dalam sekejap. Angin dingin yang gelap menghantam dada Xiaoyan dengan kejam. "Xiaoyan, saat kamu mengejar orang lain, kamu harus ingat untuk tidak teralihkan oleh hal-hal lain. Peran pemburu dan yang diburu bisa dengan mudah tertukar," ucap sosok yang baru saja muncul. Serangan ganas itu menghantam dada Xiaoyan. Penyerang itu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah pucat. Penyerang itu adalah Hunya dan Hunli, dua orang yang dikejar Xiaoyan dan Sun Er. Pada saat ini, Hunya memasang ekspresi dingin dan ganas. Jelas bahwa mereka telah menunggu lama untuk kesempatan seperti itu. Wajah Xiaoyan langsung memucat saat merasakan serangan ganas dari keduanya. Namun, Hunya agak terkejut saat mendapati senyum aneh terbentuk di wajah Xiaoyan. Hal itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. "Kupikir kalian berdua akan bersembunyi selamanya," ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan yang padat perlahan muncul. Sosoknya meledak menjadi ketiadaan dengan suara dengung di depan mata kedua Hunya yang tercengang. "Kita telah ditipu," ucap Hunya. Hunya dan Hunli merasa hati mereka hancur saat melihat tubuh Xiaoyan meledak. "Cepat pergi," ucap Hunya. Ekspresi Hunya berubah saat tubuh Xiaoyan berubah menjadi ketiadaan. Sebuah teriakan terdengar dan tubuhnya segera berbalik tanpa ragu-ragu dan mencoba untuk berlari ke kejauhan. Hunli yang berwajah gelap dan muram segera mengikuti di belakang. Penyergapan yang telah mereka berdua lakukan dengan susah payah tidak hanya gagal, tetapi mereka telah terjebak dalam perangkap yang dipasang oleh duo Xiaoyan. "Karena kamu sudah datang, mengapa kamu terburu-buru pergi?" ucap Xiaoyan. Namun, mereka berdua baru saja berbalik ketika sosok tubuh perlahan muncul di belakang mereka. Melihat wajah yang tersenyum itu, siapa lagi kalau bukan Xiaoyan? "Enyahlah," ucap Hunya. Ekspresi Hunya menjadi suram saat ia melihat Xiaoyan menghalanginya. Ia menggoyangkan lengan bajunya dan rantai hitam pekat melesat keluar seperti ular berbisa. Rantai itu mengeluarkan suara angin menderu saat melesat langsung ke kepala Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat melihat serangan Hunya. Kakinya menghentak udara kosong dan tanah tiba-tiba meledak. Pilar lava setinggi 10 kaki melesat ke langit sebelum bertabrakan hebat dengan rantai hitam pekat itu. Sementara Hunya dan Hunli dihalangi oleh Xiaoyan, Sun Er dengan cepat mengambil inti energi bintang 9 itu. Tubuhnya berkelebat dan muncul di belakang duo Hunya. Dia menjelaskan dengan senyum dingin. "Kami merasa aneh. Tubuh energi bintang 9 cukup langka. Kalian berdua tidak akan melepaskan tubuh energi bintang 9. Tetapi mengapa kalian berdua tidak melakukan apapun? Apa itu karena kalian telah merencanakan penyergapan?" ucap Sun Er. Ekspresi Hunya dan Hunli menjadi suram. Mata mereka dipenuhi dengan hawa dingin yang pekat. "Kau juga menjadi lelah setelah melarikan diri selama hampir setengah bulan, bukan?" ucap Xiaoyan tertawa samar. "Kami memang sedikit kesal. Serangan diam-diam itu hanya upaya untuk menghemat tenaga kami. Karena ini tidak berhasil, kami akan membunuhmu saja," ucap Hunya. Wajah Hunya gelap dan pekat. Kemudian dia menoleh dan berkata, "Aku akan menghentikannya. Xiaoyan akan diserahkan padamu," ucap Hunya.
Tenang saja, aku menderita kekalahan terakhir kali karena aku lengah. Kali ini, aku akan memenggal kedua lengannya, ucap Hun Li berbicara dengan senyum ganas. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Kuyao. Ditambah dengan teknik aneh dari klan Hun, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh Xiaoyan selama Xiaoyan tidak diberi kesempatan untuk melepaskan keterampilan Dou kelas Tian yang sangat kuat atau keterampilan Dou teratai api. Baiklah, ucap Hun yang mengangguk. Matanya tampak dingin saat menatap Xiaoyan. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Sebuah doki hitam pekat yang agung melonjak keluar. Tubuhnya berubah menjadi petir yang melesat menuju Sun Er. Kakak Xiaoyan, hati-hati, beri aku sedikit waktu, ucap Sun Er. Mata Sun Er yang cantik berubah dingin saat melihat Hun yang menyerbu. Dia menjerit pelan saat api emas tiba-tiba muncul di tangannya. Dia bertabrakan dengan Hun-nya tanpa ampun. Xiaoyan perlahan mengembuskan nafas saat melihat keduanya mulai bertarung. Matanya tenang saat mengamati Hun Li yang tampak ganas. Hun Li adalah seorang dusun bintang 8, namun ia telah kehilangan satu lengan dan kekuatan bertarungnya telah melemah. Di sisi lain, kekuatan Xiaoyan telah meningkat 1 bintang saat ia bertukar pukulan dengan Kuyao saat itu. Oleh karena itu, sepertinya tidak akan mudah bagi Hun Li untuk menghabisinya. Xiaoyan, kau mungkin bisa mengalahkan Kuyao, tapi kau mungkin tidak bisa mengalahkanku. Aku pasti akan membalas dendam atas kehilangan lenganku hari ini, ucap Hun Li. Kabut hitam dingin tiba-tiba membumbung dari tubuh Hun Li setelah suaranya terdengar. Banyak rantai hitam pekat melesat keluar. Rantai-rantai itu dengan mudah menembus udara saat melesat ke arah Xiaoyan dari segala arah. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat semua rantai hitam pekat ini datang dari segala arah. Dia menjentikan 10 jarinya dan banyak sekali api ungu coklat dengan warna putih pekat bercampur di dalamnya melesat keluar. Mereka terbang di langit seperti hujan api dan bertabrakan dengan keras dengan rantai hitam pekat di udara. Mereka tampak seperti kembang api cemerlang yang meledak terpisah. Jika itu hanya serangan tingkat seperti itu, aku khawatir kau harus menarik kembali kata-katamu, ucap Xiaoyan tersenyum dan berkata sambil menyaksikan kembang api meledak. Wajah Hun Li tampak gelap dan serius, namun dia mengabaikan Xiaoyan. Kedua tangannya membentuk segel yang tidak biasa dengan kecepatan seperti kilat. Setelah segel itu terbentuk, orang bisa melihat pusaran hitam tiba-tiba muncul di dahinya. Pusaran itu berputar saat simbol yang tidak biasa diam-diam muncul di antara alis Hun Li. Ini anugerahmu karena membuatku menggunakan tato klan untuk menghabisimu, ucap Hun Li. Aura Hun Li tiba-tiba membumbung tinggi dengan munculnya tato klan yang tidak biasa ini. Kabut hitam pekat memenuhi tubuhnya. Kabut itu tampak telah menjadi padat. Lengan kanannya yang kosong bergetar dan lengan hitam gelap menjulur dari lengan bajunya. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, orang akan menemukan bahwa lengan itu ditutupi dengan banyak wajah yang garang dan tegas. Tangan itu terbentuk dari jiwa. Apa kau terkejut? Tato klan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh klan Xiao milikmu yang hilang, ucap Hun Li tertawa dingin ketika melihat ekspresi serius di wajah Xiaoyan. Anggota dari klan kuno biasanya tidak akan berlatih teknik penguatan seperti 3 perubahan misterius api langit karena tato klan mereka adalah teknik rahasia terkuat di dunia. Meskipun teknik rahasia ini akan menguras tenaga, teknik-teknik itu tidak akan membahayakan tubuh mereka sedikit pun. Menderita serangan balik dari teknik rahasia itu tidak akan pernah terjadi. Dengan memiliki tato klan yang misterius seperti itu, teknik rahasia lainnya yang mengandalkan menguras darah atau melukai diri sendiri untuk meningkatkan kekuatan seseorang tidak layak disebutkan di mata mereka. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ia tidak menyangka tato klan ini memiliki efek seperti itu. Jika Kuyao mampu mengaktifkan tato klannya saat melawan Xiaoyan, akan sangat sulit untuk memprediksi pemenangnya. Baiklah, Xiaoyan, selanjutnya aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut keputusasaan sejati, ucap Hun Li. Kabut hitam itu meluas sementara wajah Hun Li yang penuh bekas luka menjadi semakin kuat. Auranya telah mencapai puncak bintang ke-8 kelas Daosun dan bahkan tampak samar-samar mencapai bintang ke-9. Kekuatan ini telah jauh melampaui Xiaoyan.
kabut hitam di sekitar tubuh Hunli tiba-tiba meledak setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Saat sosok Hunli menghilang, tinju Xiaoyan yang diselimuti api ungu menghantam ruang di belakangnya. Benang-benang kabut hitam menyebar dari ruang tepat sebelum tinjunya sempat mengenai sasaran, dengan mudah menghalangi tinjunya. Serangan yang lemah, ucap Hunli. Kabut hitam itu membumbung keluar. Dalam sekejap mata, kabut itu membentuk sosok Hunli. Matanya melirik Xiaoyan di depannya dengan jijik sebelum dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam di dalam hatinya. Dia mengaktifkan 3 perubahan misterius api langit hingga batas maksimalnya dalam sekejap. Seketika, doki di dalam tubuh Xiaoyan melonjak kali ini. Dia tiba-tiba merasakan sensasi gatal samar di antara alisnya. Perasaan semacam ini menghilang dalam sekejap, membuatnya berpikir bahwa itu hanyalah ilusi sesaat. Ledakan bergema. 3 perubahan misterius api langit dilepaskan. Telapak tangan Xiaoyan berputar dan lepas seperti anak panah. Pada saat yang sama, tubuhnya terdorong mundur secara eksplosif. Ini, gumam Hunli. Hunli tertegun saat tubuh Xiaoyan mundur. Matanya menatap tajam ke titik di antara alis Xiaoyan. Saat Xiaoyan menggunakan 3 perubahan misterius api langit sebelumnya, dia melihat sekilas simbol aneh yang sebagian terlihat di dahi Xiaoyan. Sebagai orang dari klan Hun, Hunnya tidak merasa asing dengan simbol itu karena simbol itu melambangkan musuh terbesar klan Hun saat itu, yaitu tato klan Xiao. Sebelumnya, itu adalah tato klan Xiao. Bagaimana mungkin? Garis keturunan klan Xiao telah terbuang sia-sia. Bagaimana mungkin dia masih memiliki tato klan? Aku pasti salah lihat, gumam Hunli. Tidak ada yang bisa menyalahkan Hunli karena bertindak tidak semestinya. Tato klan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh 8 klan kuno karena diaktifkan melalui kekuatan garis keturunan. Namun, garis keturunan klan Xiao saat ini sudah lama terbuang sia-sia. Mustahil bagi mereka untuk memiliki sesuatu seperti tato klan. Siapa peduli aku melihatnya atau tidak? Bocah ini punya terlalu banyak trik. Aku harus membunuhnya sebelum memutuskan hal lain. Hunnya tidak akan bisa bertahan lama. Gadis dari klanku itu benar-benar terlalu kuat, gumam Hunli. Mata Hunli berkedip sebelum ekspresi ganas muncul. Doki yang kuat seperti lautan meletus dari tubuhnya. Kekuatan yang menakutkan itu menyebarkan kabut energi dalam radius 1000 kaki. Xiaoyan, serahkan hidupmu, ucap Hunli. Doki melonjak sementara Hunli berdiri gagah di langit, tampak seperti dewa iblis. Tubuhnya bergerak disertai gugusan awan hitam dingin. Ia melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan perlahan menghirup udara sambil melihat Hunli bergegas mendekat. Kekuatan orang ini telah melonjak setelah meminjam kekuatan tato klan. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Kuyao. Jika Xiaoyan bertarung langsung, itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Sudah waktunya untuk menguji kekuatan benda ini, pikir Xiaoyan. Cahaya melintas di mata Xiaoyan. Sesaat kemudian, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Tanah di bawahnya tiba-tiba meledak saat segel tangan Xiaoyan berubah. Tanah bergetar hebat saat cahaya keemasan langsung menyatu. Banyak sosok berwarna kuning keemasan berdiri seperti patung di dalam lubang yang dalam. Mereka adalah boneka setan langit yang diperkuat Xiaoyan di kolam petir di alam kosong. Cahaya keemasan itu melonjak dan berkumpul pada sosok emas pertama. Cahaya di dalam tubuh sosok pertama itu benar-benar padam. Kulit di tubuhnya berubah dari emas gelap menjadi ungu misterius. Cahaya keemasan itu terlihat mengalir di bawah warna ungu ini. Setelah cahaya keemasan itu benar-benar terserap, mata boneka setan langit ungu tiba-tiba terbuka. Cahaya keemasan gelap perlahan berputar di dalamnya. Tubuhnya berhenti dan muncul di depan Xiaoyan di udara. Mata itu tampak acuh tak acuh saat mereka melihat awan hitam yang bergegas mendekat. Cahaya keemasan mengalir pelan di bawah kulitnya. Setelah menyerap kekuatan 10 boneka iblis langit, kekuatan boneka ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Boneka iblis langit berdiri di depan Xiaoyan.
tubuhnya berwarna ungu tua. Samar-samar terlihat cahaya keemasan mengalir di bawah warna ungu tua ini. Boneka iblis langit ini adalah boneka yang disempurnakan sendiri oleh Xiaoyan. Sebelum disempurnakan di dalam kolam petir alam kosong, boneka iblis langit ini memiliki kekuatan sekitar dusun bintang 4. Selanjutnya, boneka ini diperkuat hingga batas maksimalnya di dalam kolam petir alam kosong. Berdasarkan perkiraan Xiaoyan, kekuatan boneka iblis langit ini sebanding dengan dusun bintang 6. Dan sekarang, boneka ini telah menyerap kekuatan 10 boneka iblis langit lainnya yang telah mencapai kelas dusun melalui sebuah formasi. Kekuatannya tidak diragukan lagi, telah melampaui Xiaoyan. Telapak hitam penghancur jiwa, teriak Hun Li. Kabut hitam pekat yang dipenuhi udara dingin membumbung dari jarak yang cukup dekat. Awan hitam mulai bergolak saat teriakan tajam tiba-tiba terdengar. Tak lama kemudian, jejak telapak tangan hitam seukuran gunung kecil melesat dari awan dan menghantam Xiaoyan dengan kejam. Ruang tempat telapak tangan itu lewat runtuh menjadi lubang hitam pekat. Banyak retakan spasial mulai menyebar dari ruang kosong, seolah menciptakan jaring laba-laba. Ekspresi serius melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan tekanan mengerikan yang turun dari atas kepalanya. Hun Li yang telah diperkuat oleh Tatu Clan tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang jauh melampauinya. Jika kedua belah pihak bertarung secara normal, Xiaoyan hanya akan memiliki peluang menang 50%. Selain itu, peluang 50% ini cukup berbahaya. Bagaimanapun, Xiaoyan masih bisa bertarung habis-habisan saat menghadapi dusun bintang 8. Namun, Hun Li saat ini samar-samar telah mencapai bintang ke-9. Kesenjangan di antara mereka telah diperpanjang dan bahkan keterampilan Douglas Tian akan kesulitan menutup celah tersebut. Dengan kekuatan besar klan Hun Li memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan Douglas Tian yang sangat kuat seperti Kuyao. Namun, orang ini pasti tidak akan menggunakannya sampai saat kritis. Kebetulan, aku bisa menggunakan orang ini untuk menguji kekuatan boneka iblis langit setelah mencapai batasnya, gumam Xiaoyan. Jejak telapak tangan itu tampak semakin jelas di mata hitam pekat Xiaoyan. Dia perlahan-lahan menghembuskan nafas dan sebuah perintah dikeluarkan dari hatinya. Ketika sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan, boneka setan langit yang seperti patung di depannya perlahan melangkah maju. Cahaya keemasan berkelebat di dalam matanya yang kosong dan cekung. Kakinya menginjak udara kosong saat berubah menjadi cahaya ungu yang melesat ke langit. Setelah itu, ia bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan besar itu dengan cara yang sangat mengejutkan. Ledakan pun terjadi atas tabrakan itu. Angin kencang bertiup di langit saat keduanya bertabrakan. Ledakan yang mengguncang bumi dapat terdengar dalam radius 1000 kaki. Angin kencang bertiup kencang dan garis-garis tebal mulai muncul pada telapak tangan raksasa itu. Garis-garis retakan menyebar sebelum telapak tangan energi itu akhirnya mengeluarkan suara saat terbelah. Boneka iblis langit dan jejak tangan itu bertabrakan dengan sangat keras. Kekuatan tangan yang dahsyat mengguncang boneka itu hingga ia mundur 10 langkah di udara kosong. Jejak kaki hitam pekat akan tertinggal di langit setiap kali ia melangkah mundur. Tetapi setelah langkah terakhirnya jatuh, tubuhnya kembali melesat maju seperti anak panah. Kali ini ia menyerbu ke dalam kabut hitam pekat. Hah? Hun Li berseru keras saat boneka iblis langit menyerbu ke dalam kabut hitam. Semua suara menghilang. Sesaat kemudian, benturan tinju yang menakutkan dan suara angin menderu mulai terdengar di awan hitam. Dentuman demi dentuman terdengar. Banyak sekali angin kencang yang tak biasa keluar dari awan hitam itu. Suara-suara melengking yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan tergesa-gesa. Awan hitam itu menjadi lebih tipis karena pertempuran yang intens ini. Mata Xiaoyan menatap awan hitam itu. Cahaya keemasan yang terang terus meletus dari dalam. Bahkan awan hitam itu tidak dapat sepenuhnya menyembunyikannya. Setelah diperkuat, boneka iblis langit saat ini dapat dianggap lengkap. Dengan kekuatan ini, ia bahkan dapat melawan dusun bintang 9. Sementara pertempuran besar telah meletus di dalam awan hitam, Xiaoyan telah mengambil kesempatan untuk beralih ke medan pertempuran lainnya. Sun Er sedang melawan Hunnya di sana. Namun dari cara Hunnya ditekan hingga ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan,
kekhawatiran Xiaoyan jelas tidak perlu. Dari kelihatannya, Sun-Er dapat membunuh Hunya jika ia diberi cukup waktu. Kekuatan Sun-Er kemungkinan telah mencapai bintang ke-9 dari kelas Dousun. Kekuatan Hunya yang sebenarnya hanya di puncak bintang ke-8. Keduanya juga anggota klan kuno. Tidak banyak perbedaan dalam metode Qi dan keterampilan Dao yang mereka praktikkan, pikir Xiaoyan. Kalau memungkinkan, kita harus membunuh mereka berdua kali ini. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka adalah ahli dari generasi muda klan Hun. Hilangnya mereka akan menyebabkan klan Hun merasa sakit, ucap Sun-Er. Senyum dingin melintas di mata Xiaoyan. Dia dan Sun-Er telah mengejar mereka berdua selama hampir sebulan. Mereka telah bertukar pukulan dengan mereka beberapa kali. Masing-masing pihak telah memperoleh kemenangan mereka sendiri. Namun, kedua orang ini licik seperti rubah. Mereka akhirnya menolak untuk bertemu langsung. Xiaoyan dan Sun-Er tidak bisa menyerah sekarang karena mereka telah mendapatkan kesempatan seperti itu. Saat hati Xiaoyan berpikir untuk menghabisi kedua orang ini, ledakan yang sangat keras tiba-tiba muncul di dalam awan hitam. Kekuatan beriak yang menakutkan menyapu dan merobek awan hitam yang dingin itu. Cahaya keemasan dan dogi hitam melesat keluar. Mereka terjalin di langit dan membentuk kembang api yang cemerlang. Awan hitam itu pecah dan dua sosok terbang keluar. Mereka terhuyung-huyung di udara sejauh lebih dari 100 meter. Baru kemudian mereka perlahan menstabilkan tubuh mereka. Mata Xiaoyan terbelalak saat kedua sosok itu muncul. Dia menyipitkan matanya. Beberapa jejak telapak tangan samar terlihat oleh mata telanjang pada boneka iblis langit. Tampaknya dia telah menerima sejumlah serangan hebat dari Hunli selama pertempuran besar sebelumnya. Untungnya boneka iblis langit saat ini tidak lagi seperti dulu. Kalau tidak, tubuhnya akan meledak setelah gagal menahan serangan. Boneka iblis langit sedikit rusak, tetapi Hunli jelas lebih menderita. Bukan hanya rambutnya yang berantakan, tetapi pakaiannya juga terguncang hingga compang-camping. Jejak darah samar-samar menggantung di sudut mulutnya. Hunli jelas menderita kekalahan besar kali ini. Di dalam klan Hun, Hunli telah mendapatkan reputasi yang hebat karena metode bertarung habis-habisan. Metode bertarung habis-habisan semacam ini mungkin berguna saat menghadapi ahli lain, tetapi tidak memiliki efek sedikit pun terhadap boneka iblis langit karena dia tidak memiliki rasa sakit. Boneka itu hanya tahu bagaimana mematuhi perintah Xiaoyan. Kedua belah pihak telah bertukar satu pukulan dengan pukulan lainnya. Yang satu adalah boneka sementara yang lainnya adalah tubuh fisik. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tubuh fisik akan menjadi pihak yang kalah. Sial, bagaimana orang ini bisa memiliki boneka sekuat itu, gumam Hunli. Hunli terengah-engah. Matanya penuh amarah saat ia melihat boneka setan langit yang telah mundur di kejauhan. Ia tidak menyangka Xiaoyan memiliki benda seperti itu. Setelah bertukar pukulan sebelumnya, ia menemukan bahwa tubuh boneka itu seperti cangkang kura-kura. Meskipun begitu, ia tidak takut setelah menggunakan tato klan. Tetapi boneka itu tetap acuh tak acuh, tidak peduli bagaimanapun ia menyerang. Hal yang membuat Hunli terdiam adalah bahwa benda ini mungkin dapat bertindak acuh tak acuh, tetapi ia tidak dapat mengabaikan serangannya. Pertarungan semacam ini membuatnya merasa cukup terkekang. Pergi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan di kejauhan tersenyum saat dia melihat Hunli yang ekspresinya berubah. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan menjentikan jarinya. Boneka setan langit segera melesat maju. Dengan kejam, ia menyerbu ke arah Hunli. Momentum yang ganas itu menyebabkan ekspresi Hunli berubah sedikit pucat. Sementara posisi unggul dalam pertarungan berangsur-angsur beralih ke kelompok Xiaoyan, beberapa sosok melesat di udara agak jauh. Sungguh malang, kita akhirnya bertemu dengan badai besar makam surgawi. Ayo cepat lari. Jika badai datang, bahkan seorang ahli di puncak kelas Dousun akan mati di sini, ucap beberapa sosok yang kebetulan lewat agak jauh dari tempat Xiaoyan bertarung. Badai energi yang pekat bersiul dari cakrawala di belakang mereka. Badai itu membentuk efek domino yang sangat menakutkan yang mengakibatkan badai energi besar itu terbentuk dengan cepat. Api emas Sun-Er menghantam dada Hunya dengan kejam di tengah pertempuran sengit di langit. Angin yang menakutkan mengguncang Hunya hingga ia memuntahkan seteguk darah segar.
Ia terhuyung mundur lebih dari selusin langkah. Sun-ar baru saja akan mengejar setelah melukai Hunya dengan telapak tangannya ketika ekspresinya berubah. Ia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat garis cemerlang yang menghubungkan langit dan bumi yang bergerak cepat dari cakrawala. Ini adalah badai energi besar makam surgawi, gumam Sun-ar. Mata Sun-ar tiba-tiba menyipit saat dia melihat badai energi menakutkan yang memenuhi udara. Dia menghentikan tubuhnya, memiringkan kepalanya, dan dengan cemas berteriak kepada Xiaoyan. "Kakak Xiaoyan, cepatlah pergi," ucap Sun-ar. Xiaoyan terkejut saat mendengar Sun-ar berteriak. Ia merasakan sesuatu dan menoleh. Ia menatap cakrawala dan menghirup udara dingin. Tanpa ragu, ia mengayunkan tangannya dan memanggil kembali boneka iblis langit. Setelah itu, ia bergerak dan muncul di samping Sun-ar. Keduanya bergegas menuju pintu masuk tingkat ketiga dengan kecepatan kilat di depan tatapan tercengang dari dua Hunya. "Ini badai energi," ucap Hunya. Hunya menyeka darah yang menetes dari sudut mulutnya. Ia menoleh dan sudut mulutnya berkedut. Ia tidak peduli lagi bahwa kedua musuh bebuyutannya telah pergi. Setelah bertukar pandang dengan Hunli, mereka mulai berlari dengan menyedihkan. Mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat melawan kelompok Xiaoyan. Tetapi jika mereka tersapu badai, mereka pasti akan mati. Sementara keduanya mulai melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, banyak sosok hitam samar di langit di belakang mulai muncul. Dalam sekejap, tanah yang tadinya sunyi dan mati, yang hampa dari kehidupan, mulai menari dengan keaktifan yang aneh. Namun, orang-orang ini semua berbalik dan berlari dengan liar saat keringat memenuhi wajah mereka.